Waktu makan siang. Orila sudah selesai menyiapkan tempat dan melihat gadis menggaruk kepalanya ke ruang makan, segera melambaikan tangannya. "Kakak, aku sudah membantumu membuat makanan." "Oh," dia menjawab dengan tidak bersemangat, pergi ke samping Orila dan kemudian menggaruk rambutnya serta menggerakkan pinggangnya yang sakit. "Mungkin kemarin malam aku salah posisi tidur. Hari ini bukannya hanya lehernya yang sakit. Kepalaku juga sakit." "Mana ada salah posisi tidur. Jelas-jelas karena diguna-guna oleh orang. Dan kemanjuran obat itu belum sepenuhnya hilang." Orila tahu situasinya, tetapi tidak bisa mengatakannya. Tapi dia dengan hati-hati menyiapkan obat untuk menyembuhkannya. "Kak, kamu harus minum sup dan agar tubuhmu menjadi hangat. Mungkin akan jauh lebih baik." Dia juga tidak sungkan. Setelah mengambil sup dan meminumnya, seketika tubuh menjadi hangat dan dia pun menghela napas. "Babi imut, untung ada kamu di sini. Aku bersama Little Prince dan Bon Cabai selama bertahun-tahun. Aku belum melihat ketika keduanya sangat berhati-hati. Siapa yang berbicara tentang hal-hal buruk kita?" Little Prince mengambil kotak makan siang dan duduk di hadapan mereka. "Babi imut, kamu seharusnya tidak pernah mendengarkannya. Sebenarnya aku sangat baik. Aku beritahu kamu, siapa yang mau menjadi pacarku, aku pasti bisa menjaganya." "Kamu baik hati, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mengubah pemikiran babi imut?" "Aku berbisik untuk memberitahumu bahwa babi imut sudah memiliki seseorang yang dia sukai." Dia tanpa henti mematahkan hati Little Prince. "Hah? Bagaimana mungkin?" Little Prince tidak mau percaya bahwa ada seseorang yang babi imut suka. Tapi pikirkan lagi, dia adalah gadis yang pintar. Pasti ada banyak orang yang mengejarnya. Dia pasti ada menyukai seseorang di antaranya. "Kamu seperti ini, aku pun tidak menyukaimu. Apakah kamu masih berpikir babi imut menyukaimu?" Bon Cabai membawa kotak makan siang dan bergabung dengan mereka. "Bon Cabai, kamu perhatikan kata-katamu itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku, tidak akan sungkan lagi." Little Prince melirik Bon Cabai. "Aku hanya ingin mengatakan ini kepadamu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu gigitlah aku." Bon Cabai menganggapnya sebagai lelaki sejati yang cuma berbicara tapi tidak bertindak. Mendengarkan mereka, Orila sedang makan dan orang yang di dalam benaknya adalah Abang Hansel. Tadi malam mereka berdua memperjelas bahwa Abang Hansel itu telah bertemu dengan identitas aslinya. Kemudian tidak ada lagi rintangan. Tetapi dia percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Ketika memikirkan Abang Hanselnya, bibir Orila tanpa sadar terangkat dan menyulut lengkungan yang sangat bagus. "Babi imut, bahkan kamu mentertawakanku." Yang lain mengatakan bahwa dia bermimpi seperti katak ingin memakan daging angsa. Orila juga tertawa. Hati Little Prince redup. "Ah?" Orila sedikit terkejut, segera mengerti apa yang dikatakan Little Prince dan tersenyum. "Little Prince, tadi kakak sudah menjelaskan dengan jelas. Aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Aku orangnya setia, memutuskan akan bersama selamanya dengan dirinya. Jadi kecuali dia, aku benar-benar tidak berpikir orang lain memenuhi syarat untuk mengejarku. Bukan orang lain yang tidak baik, tetapi dia terlalu baik dalam pikiranku." Sejak kecil, Orila adalah anak yang sangat asertif. Sulit baginya untuk mengubah keadaan.
Setelah dia menentukan bahwa Abang Hansel, orang yang ada di pikirannya adalah Abang Hansel, hatinya sangat kecil, sehingga dia hanya bisa menampung satu orang di hatinya. Little Prince menyatakan ketidakpuasan. "Babi imut, berapa umurmu? Ketika kamu bertemu dengan anak laki-laki yang lebih baik di masa depan, kamu seharusnya tidak menyesalinya." "Pria yang lebih baik?" Orila menyeringai di bibirnya. "Apa orang lain di negara A yang bisa lebih baik daripada Tuan Presiden? Lagi pula, di dalam hatinya tidak ada." "Apakah kamu berpikir bahwa aku benar?" ucap Little Prince agak bangga. "Babi imut, ketika kamu muda, perbanyaklah berpacaran dengan seseorang. Jika kamu tua, kamu tidak akan menyesalinya," ucap Little Prince. "Little Prince, aku tidak setuju denganmu," Orila menyela. "Kalian berpikir tentang banyak pacar. Terus terang, kalian tidak berpikir secara logis." Tiba-tiba, handphone Orila di sakunya bergetar 2 kali dan menghentikan pembicaraan mereka. Dia tersenyum meminta maaf. "Maaf, aku akan keluar dan mengangkat telepon dulu." Telepon itu dari Tono. Adalah laporan tentang Vanessa. Setelah mendengarkannya, Orila tidak bisa tenang. Hatinya berdegup kencang dan rasa sakit itu datang gelombang demi bergelombang. Bukan hal yang mengejutkan dari Vanessa, tetapi insiden belenggu Vanessa melibatkan kasus berdarah yang terjadi di negara itu setahun yang lalu. Kasus berdarah setahun yang lalu. Orang yang meninggal adalah otoritas tertinggi di negara A, yang mengejutkan seluruh kelompok inti tingkat tinggi negara. Karena terkait dengan grup kekuatan terbesar di negara A, dia memblokir semua berita. Oleh karena itu, bahkan jika Orila memeriksa banyak hal tentang negara A, dia juga memeriksa banyak tentang Miguel. Tetapi dia masih belum pernah mendengar tentang hal ini. Yang dia tahu adalah apa yang diketahui orang-orang di dunia. Pada tahun-tahun ini, bagaimana Miguel menaiki posisi presiden langkah demi langkah. Betapa berbahayanya jalan itu. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia pernah berpikir tentang jalan ini tidak mudah. Tetapi dia tidak berpikir itu mudah. Atau dia terlalu muda untuk menonton perjuangan politik. Setahun yang lalu, kasus berdarah terjadi. Kasus konspirasi dan perencanaan. Pada hari itu, presiden saat itu dari negara A dan istri presiden serta beberapa pejabat penting dengan otoritas tinggi berpartisipasi dalam pertemuan. Setelah pertemuan itu, penjaga yang tiba-tiba bergegas masuk ke dalam. Mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Dan mereka pun ditembak dan dibunuh semua. Ibu dari ibu negara, istri negara, ditembak di jantung dan meninggal di tempat. Ketika Miguel menerima berita itu, ibunya hanya meninggalkan napas terakhir. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan apa-apun kepadanya. Dia hanya memeluk ibunya dan menyaksikan ibunya terdenyut beberapa kali dan menghembuskan napas terakhir. Dalam sehari, Miguel kehilangan ibunya, kehilangan sahabatnya, dan kehilangan pendukung yang paling mendukungnya dalam pemilihan presiden. Kehilangan banyak dalam satu hari. Hanya berpikir, hati Orila sedih. Belum lagi dia tahu bahwa Abang Hansel benar-benar mengalami hal yang sebenarnya. Tidak heran kalau Abang Hansel itu enggan mengenalinya secara terbuka. Tidak heran kalau Abang Hansel selalu ingin bicara dan terhenti. Tidak heran kalau Abang Hansel selalu merubah identitasnya untuk bertemu dengannya. Bukannya Abang Hansel tidak menganggap dia, tetapi Abang Hansel terlalu menganggapnya. Terlalu dia takut kejadian akan setahun yang lalu terulang kembali. Dia kehilangan ibunya dan kehilangan temannya. Dia takut kehilangan dirinya.
Pada saat itu, Abang Hansel kehilangan seseorang yang begitu penting baginya. Abang Hanselnya bahkan tidak memiliki seseorang untuk berbicara dengannya. Betapa kelamnya dia saat itu.